poin. Share PowerPoint yang mana? Nih. Record sekarang. Jadi, Belum mulai kan? itu cara record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sobat Samsul Channel, gudangnya informasi. Pagi ini kita akan bahas tentang sesuatu yang penting ya, terkait dengan birokrasi pada pemerintah daerah. Jadi di pemerintah pusat juga sudah dilakukan penyederhanaan birokrasi, maka bagaimana pemerintah daerah? Kajian dari Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara berikut ini tentang penyederhanaan pada birokrasi ya pemerintah daerah. Arahan Presiden, reformasi struktural. Arahan Presiden, beliau mengatakan bahwa sangat penting bagi kita untuk mereformasi birokrasi, reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simpel dan semakin lincah. Jadi itu yang tujuan daripada Bapak Presiden memberikan arahan reformasi birokrasi agar reformasi birokrasi yaitu reformasi struktural ini nantinya diharapkan membawa lembaga menjadi yang lincah, semakin lincah, gitu, simpel dan sederhana dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Gitu. Kemudian pengaturan organisasi, memprioritaskan keberadaan jabatan fungsional dalam pengaturan susunan organisasi. Jadi jabatan fungsional nantinya atau yang ini diharapkan adalah jabatan fungsional yang mendapatkan prioritas gitu, bukan jabatan fungsional yang sebagai pelengkap atau tidak ada fungsinya, tetapi malah menjadi prioritas daripada kinerja organisasi itu. Penyederhanaan eselon birokrasi menjadi 2 level saja dan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi. Maka dari itu perlu melakukan penataan struktural, mengalihkan jabatan struktural eselon 3 ke bawah ke dalam jabatan fungsional. 5 prioritas kerja 2019-2024. Pembangunan infrastruktur yaitu menghubungkan atau penghubung produksi dan distribusi. Jadi membangun infrastruktur untuk menghubungkan produksi dan distribusi barang, mempermudah akses wisata, mendongkrak lapangan kerja, dan memberikan nilai tambah perekonomian. Kemudian pembangunan SDM, yaitu SDM yang bekerja keras, dinamis, terampil dan menguasai ilmu dan teknologi modern, menggunakan talenta global. Simplifikasi regulasi ini sangat diperlukan untuk mendorong itu semua. Maka ditemukan kendala regulasi ini, kendala regulasi yang selama ini ada maka perlu disederhanakan, dipotong dan dipangkas. Maka Undang-Undang Omnibus Law harus ditetapkan. Kemudian penyederhanaan birokrasi. Penyederhanaan birokrasi menjadi 2 level eselon saja.
peralihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional. Transformasi ekonomi, yaitu perlu dilakukan transformasi ekonomi agar daya saing manufaktur dan jasa modern bernilai tambah yang lebih tinggi. Dimulai dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Artinya dimulai dari pengembangan SDM dulu, kemudian pembangunan infrastruktur juga, simplifikasi birokrasi, kemudian barulah tercapai penyederhanaan birokrasi. Kita perlu melakukan penyederhanaan birokrasi, yaitu poin 4 ini. Nanti diharapkan menjadi transformasi ekonomi. Tujuan penyederhanaan birokrasi yaitu birokrasi yang dinamis dan agile, mewujudkan ASN yang profesional, fokus pada pekerjaan fungsional. Kemudian percepatan sistem kerja, mendorong efektivitas dan efisiensi kerja. Manfaat dari penyederhanaan birokrasi ini diharapkan adalah alignment organisasi atau rencana strategi dan dicascading dengan cepat sehingga organisasi bergerak sebagai suatu kesatuan unit. Kemudian ada kejelasan, perlunya kejelasan. Peningkatan span of control mengarah pada kejelasan pemahaman yang baik pada top dan middle level dalam pengambilan keputusan. Kemudian produktivitas. Jadi manfaat daripada penyederhanaan birokrasi ini adalah meningkatkan produktivitas. Itu dapat melakukan hal yang banyak dan cepat dengan sedikit layer manajemen. Kemudian customer oriented. Jadi organisasi yang disederhanakan ini adalah organisasi yang lebih mampu dan fokus memahami kebutuhan publik daripada fokus pada proses internalisasi birokrasi. Sasaran penyederhanaan tentunya yaitu instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pusat itu artinya kementerian, alat negara, lembaga setingkat kementerian, lembaga kementerian non pemerintah, sekjen lembaga negara, DPR semacam itu, sekjen DPR MPR, sekretariat jenderal lembaga non struktural, lembaga penyiaran publik, TVRI dan sebagainya, RRI. Kemudian kalau daerah adalah perangkat daerah pemerintah provinsi, perangkat daerah pemerintah kabupaten kota. Jabatan yang ada yaitu administrator eselon 3 itu harus disederhanakan, pengawas eselon 4 harus dengan pelaksana eselon 5 juga harus disederhanakan semua. Dengan ruang lingkup penyederhanaan birokrasi adalah semacam ini. Kemudian ruang lingkup penyederhanaan birokrasinya yang saya singgung tadi adalah 1, 2, dan 3. 1 yaitu transformasi organisasi. Penyederhanaan struktur organisasi menjadi 2 level. Perampingan struktur organisasi jabatan administrasi pada kementerian dan lembaga di daerah dengan kriteria tertentu dan memperbaikan karakteristik sifat tugas dari jabatan administrasi tersebut. Penyederhanaan struktural organisasi di lingkungan pemerintah daerah melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Jadi harus melalui atau berkoordinasi dengan pemerintah dalam negeri untuk pemerintah daerah. Transformasi jabatan, pengalian pejabat administrasi yang unit organisasinya dirampingkan menjadi pejabat fungsional yang bersesuaian. Pengembangan jabatan fungsional lebih diutamakan penyetaraan penghasilan. Jadi penghasilannya harus tetap disetarakan. Yang dulu eselon 3 kemudian menjadi japung, tetap japungnya adalah setara dengan eselon 3 yang pernah didudukinya. 3 adalah transformasi manajemen kerja, penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan. Pengembangan sistem kerja yang berbasis digital. Inilah lingkup daripada penyederhanaan birokrasi. Mari kita melangkah lagi bagaimana strategi penyederhanaannya. Strategi penyederhanaan birokrasi. Yang pertama itu transformasi organisasi. Yang kedua transformasi jabatan. Yang ketiga adalah transformasi manajemen kerja.
Transformasi organisasi terdiri dari penyusunan rancangan instruksi Presiden untuk mempercepat pelaksanaan penyederhanaan birokrasi ini. Yang kedua, penyusunan rancangan peraturan Menpan RB mengenai pedoman pelaksanaan penyederhanaan birokrasi. Tiga, penyusunan desain model organisasi dengan berbasis fungsional. Transformasi jabatan, penyusunan rancangan peraturan Presiden mengenai penyebarluasan penghasilan, kemudian penyesuaian perubahan pengaturan mengenai penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional, pengembangan karir pejabat fungsional, angka kredit dan kenaikan pangkatnya, kemudian hasil penyetaraan dan pola karirnya, penyusunan peraturan mengenai penyetaraan jabatan yang diduduki prajurit TNI atau anggota Polri. Transformasi manfaat kerja, penyusunan rancangan peraturan menteri mengenai mekanisme kerjanya, penyusunan rancangan peraturan menteri mengenai sistem kerja. Jadi ini juga harus dibuat setelah daripada peraturan presidennya dibuat. Maka inilah semua sebagai menjadi pedoman dalam pedoman pelaksanaan di dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, baik yang di pusat maupun di daerah. Oke, kita lanjut. Yaitu penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah. Ini inti pokok dari pembahasan kita. Penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah oleh Kementerian Dalam Negeri, jadi harus dengan pemerintah dalam negeri. Penyederhanaan birokrasi tersebut tetap memperhatikan dan diselaraskan dengan aspek penyederhanaan birokrasi yang berlaku secara nasional yang ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB. Jadi penyederhanaan yang ada di daerah itu melalui Kementerian Dalam Negeri, tetapi sama, mirip semua secara nasional, sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Menpan RB. Pedomannya mengikuti pedoman dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Mandat reformasi struktural pada perangkat daerah. Mandat pada perangkat daerah. Perangkat daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi tugas dan fungsinya telah diganti secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional. Ini sesuai dengan pasal 97 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016. Organisasi struktural, organisasi profesional. Jadi kalau struktural dulu ada 3, sekarang organisasinya harus lebih profesional. Organisasi perangkat daerah dibangun dengan mengoptimalkan keahlian dan kompetensi jabatan fungsional. Kriteria penyederhanaan struktural di lingkungan pemerintah daerah. Kriteria unit organisasi yang berpotensi dialihkan. Yaitu nanti ada kriteria pengalihan, kemudian kriteria unit organisasi yang berpotensi tidak dialihkan, karakteristik urusannya dan spesialisasi urusannya. Kriteria unit organisasi yang berpotensi untuk dialihkan, tugas analisis dan penyiapan bahan, tugas koordinasi, pemanfaatan dan evaluasi, tugas teknis tertentu, urusan pemerintahan, tugas yang berkesesuaian dengan jabatan fungsional, tugas pelayanan teknis. Sedangkan kriteria unit organisasi yang berpotensi tidak dialihkan yaitu kewenangan otoritas yang bersifat atributif. Sebagai kepala satuan kerja yang memiliki kewenangan berbasis kewilayahan. Sebagai kepala satuan kerja pelaksanaan teknis mandiri, kemudian tugas pengadaan barang dan jasa. Pertimbangannya, spesialisasi urusan, kemudian karakteristik urusan, itu yang menjadi pertimbangan. Jadi penyederhanaan struktur organisasi pemerintah daerah, ini adalah lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ya. Oke. Perubahan struktur organisasi dan tata kerja. Struktur yang lama, pejabat eselon 2
Jabatannya adalah fungsional pratama, kemudian eselon 3 administrator, eselon 3 administrator, dulu ada 2 eselon 3, kemudian ada eselon 4 masing-masing di bawahnya, dan kelompok jabatan fungsional. Nantinya adalah struktur yang baru adalah eselon 2 di atas membawai 1 eselon 3 dan langsung adalah jabatan ahli media sebagai koordinator, kemudian bawahnya adalah kelompok jabatan fungsional. Jadi jabatan fungsional ahli media juga membawai kelompok jabatan fungsional, kemudian eselon 3 administrator juga membawai jabatan fungsional. Ini yang betul. Jadi eselon 2 membawai 1 eselon 3 dan 1 ada beberapa jabatan ahli media sebagai koordinator, kemudian bawahnya adalah jabatan fungsional lainnya yang berada di bawah koordinator. Contoh penyederhanaan birokrasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang, Sekretariat, Subbagian Umum, ini yang dulu ya. Kemudian nanti adalah sekretariat, kemudian nanti ada lagi subbagian umum, kemudian lainnya adalah jabatan fungsional perencana muda, jabatan analis anggaran muda. Jadi yang perencana sama keuangan ini adalah dijadikan jabatan fungsional. Kemudian eselon 3-nya bidang sumber daya air, bidang bina marga, bidang cipta karya, bidang-bidang lainnya ini hanya ada 1 bidang cipta karya dan jasa konstruksi dan 2 ya, dan bidang pertamanan dan pengembangan sistem persampahan. Nah, kemudian ada 3 jabatan fungsional, jabatan teknik pengairan media, jabatan teknik pengairan jembatan media, jabatan teknik ruang media, di mana jabatan teknik pengairan media ini membawai jabatan fungsional teknik pengairan muda yang media juga jalan jembatan juga demikian, yang penata ruang juga demikian. Kemudian yang bidang cipta karya juga sama, walaupun eselon 3 membawai capung-capung muda tentang penyataan lingkungan, jasa konstruksi, dan juga tata bangunan dan perumahan. Sedangkan eselon 3 bidang pertamanan dan pengembangan sistem persampahan ada 2 seksi, yaitu seksi pembangunan taman dan seksi pemeliharaan taman, dibantu 1 lagi teknik penyataan lingkungan capung muda. Ini contoh daripada penerapan birokrasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Ini mari kita jadikan acuan ya, maksudnya contoh ya. Strategi penyederhanaan birokrasi. Strateginya adalah 3.414 jumlah nomenklatur jabatan pelaksana dan 242 jabatan fungsional existing, 7 pula proyeksi jabatan baru di tahun 2021. Membentuk jabatan fungsional baru, mengubah jabatan pelaksana menjadi jabatan fungsional. Ini kemudian yang keempat, mengembangkan jabatan existing menjadi beberapa jabatan baru dan menata jabatan fungsional atau capung fungsional existing. Kemudian fasilitasi kementerian dan lembaga tadi dalam membentuk jabatan baru dan evaluasi terhadap jabatan existing, inventarisasi dan identifikasi capung yang dibutuhkan pada kementerian, lembaga, dan dinas daerah sesuai karakteristik organisasi, dan melakukan review peraturan Menteri PAN RB mengenai jabatan fungsional. Ini langkah-langkahnya. Langkah ke depan adalah percepatan kebijakan mengenai penyelarasan penghasilan antara jabatan fungsional dan jabatan administrasi, melanjutkan percepatan pembentukan jabatan fungsional baru untuk mengakomodir perpindahan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional, mengembangkan dan menetapkan sistem baru yang berbasis fungsional, mengembangkan optimalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk mendukung sistem kerja yang baru. Jadi langkah ke depan demikian. Saya rasa demikian ya, semoga ini menjadi bahan untuk diskusi kita. Kita bisa melakukan tanya jawab. Kalau saya ada di YouTube gitu, bisa juga nanti di chat gitu.
di komentar-komentar bisa diberikan komentar dan pertanyaan, dan nomornya juga nanti bisa kami akan jawab. Demikian dari saya pagi ini, semoga pagi ini membawa keberkahan bagi kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya.